Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifia Zahra, NPM 19-1301. Di sini saya akan membahas tentang hukum jaminan. Yang pertama yaitu ada jaminan dan agunan. Jaminan yaitu bank atau kreditur memiliki cara untuk menjamin dipenuhi tagihannya oleh debitur. Kemudian agunan, debitur memberikan jaminan tambahan kepada bank selaku kreditur dan debitur mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan. Yang berarti jaminan kepercayaan bank terhadap nasabah dan agunan benda atau barang yang dijadikan jaminan. Apa sih hukum jaminan itu? Yaitu ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi jaminan atau yang disebut debitur dan penerima jaminan yang disebut kreditur sebagai akibat pembebanan suatu hutang tertentu dengan suatu jaminan. Kemudian, apa sih pentingnya hukum jaminan bagi pembangunan di Indonesia? Dalam bidang ekonomi, itu ada fasilitas kredit. Debitur memperoleh fasilitas kredit dan dapat mengembangkan usahanya. Kemudian, kreditur memberikan kepastian hukum saat eksekusi dan keamanan terhadap transaksi yang diberikan kreditur. Ruang lingkup hukum jaminan. Yang pertama ada 1131 KUH Perdata, yaitu jaminan umum. Semua harta kekayaan milik debitur dan diberikan untuk kepentingan semua kreditur. Kemudian ada 1132 KUH Perdata, jaminan khusus, jaminan kebendaan dan jaminan perorangan, yaitu benda-benda tertentu milik debitur untuk kreditur tertentu. Ruang lingkup pengaturan hukum jaminan di Indonesia itu dibagi menjadi dua, dalam BW dan luar BW. Di dalam BW itu ada buku 2 hukum benda, itu terdapat pasal 1131 sampai 1132 jaminan umum. Kemudian buku ketiga hukum perikatan terdapat dalam pasal 1150 sampai 1161 itu tentang gadai, kemudian 1162 sampai 1232 itu tentang hipotek. Kemudian luar BW itu ada UPA, UHT, jaminan fidusia, pelayaran, dan penerbangan. Yang diatur dalam KUH Perdata tidak berlaku lagi karena sudah diatur secara khusus di luar KUH Perdata. Asas-asas hukum jaminan yang pertama ada asas publicitate, yaitu semua hak jaminan harus didaftarkan. Pihak ketiga harus tahu bahwa objek sedang dijaminkan. Yang kedua ada asas specialitate, yaitu membantu pegawai bank dalam eksekusi barang. Itu ada hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek. Ketika hak tanggungan, hak fidusia, dan hipotek ini dibebankan, maka harus terdaftar atas nama orang tertentu. Yang ketiga, asas tidak dapat dibagi-bagi. Asas dapat dibaginya hutang tidak dapat mengakibatkan dapat dibaginya hak jaminan meskipun sudah dibayar sebagiannya. Contohnya seperti debitur sudah membayar sebagian hutangnya kepada kreditur, bukan berarti sebagian jaminannya sudah kembali milik debitur. Yang keempat ada asas implicit telling, yaitu barang jaminan seperti gadai harus berada pada penerima gadainya. Kemudian yang keempat asas horizontal, bangunan dan tanah bukan merupakan kesatuan. Sistem hukum jaminan, yaitu sistem hukum jaminan di Indonesia bersifat tertutup, tidak dapat diubah tanpa ada aturan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir yaitu sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua, itu ada material dan formal. Di dalam material ini kita dapat mencari sumber-sumbernya yaitu dalam tradisi, politik, sosial ekonomi, hubungan internasional, dan keadaan geografis. Kemudian di dalam formal itu ada tertulis dan tidak tertulis. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.